Bahkan dikuatkan lagi sampai setinggi langit, ananas sama, sampai ujung langit yang kita lihat. Ya. Kita datang kepada Allah, mengakui kesalahan apa yang kita lakukan, kemudian kita istighfar kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi ketika kita beriman dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melakukan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada syariatnya, maka Allah menjanjikan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada kalimat penyayang, ya, luar biasa. Ya, inilah gambaran kepada kita bahwa ketika kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ampunan. Sahabat sifat ini Allah Subhanahu wa taala. Dan ada poin penting yang perlu kita pahami bahwa apa yang didatangkan Allah kepada Rasulnya itu sudah sempurna. Ini kadang-kadang ada di tengah-tengah umat mengatakan ini syariat Islam ini sudah tidak layak pada masa yang sekarang ini. Dia layak pada masa zaman Rasulullah dulu. Ya. Dengan mengotak-atik logika, coba lihat, perhatikan. Sekarang ini yang banyak kerja itu adalah wanita. Cari coba di pabrik-pabrik, banyakkan laki-laki apa perempuan. Ya, jangan jauh-jauh di Subang aja, di Tekwan, atau yang arah ke Kalijati, atau yang Purwodadi. Kalau kita jalan, naik mobil, naik kendaraan, ya, naik motor, di waktu-waktu mereka pulang. Yang keluar tuh perempuan semua. Ya. Perempuan semua yang kerja, yang jemput laki-laki. Bahkan saya dengar informasi yang kerja istri, suami yang ngurusin rumah tangga. Ini udah kebalik dunia ini kayak begini. Dan ini program-program musuh-musuh Islam untuk mengeluarkan wanita-wanita muslimah dari rumahnya. Dan membuat laki-laki susah hidup untuk menghidupi keluarganya. Dibuat ini program. Ya. Dan juga mungkin karena memang biaya wanita mungkin lebih murah, wallahu alam bissawab. Tapi yang saya perhatikan memang ini program untuk mengeluarkan kaum wanita keluar dari kodratnya. Coba kita perhatikan, banyak kan perempuan yang keluar. Akhirnya orang-orang yang gunakan logika mengatakan karena sekarang banyak wanita yang keluar mencari nafkah, maka dalam hukum waris tidak bisa laki-laki mendapatkan 2 bagian dibandingkan wanita yang 1 bagian. Dirubah, sekarang harus adil. Jadi tidak boleh 2-1, 1-1. Nah, ini logika. Ya. Dengan alasan-alasan realita yang ada. Enggak bisa kayak begini. Kalau memang sudah Allah katakan begitu, ya sudah laksanakan. Ya. Nah ini buktinya realita perempuan yang kerja laki-laki di rumah, itu memang kesalahan laki-laki. Laki-laki itu dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita, berarti dia memimpin masalah ekonominya. Ya. Bukan hanya mau enak-enakan saja sama istri, pikirkan tentang masalah ekonominya, pikirkan tentang masalah agamanya, pikirkan tentang masalah hal-hal yang berkaitan apa yang mereka perlukan sebagai seorang istri yang merawat anak-anak kita. Itu yang dipikirkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ini syariat gak bisa dirubah. Gak bisa. Memang dalam syariat Islam itu ada istilah as-sawabit, ada istilah mutaghayyirat. As-sawabit adalah sesuatu yang tetap yang tidak bisa dirubah-rubah, dan ada al-mutaghayyirat, ada hal yang bisa berubah. Sawabit contoh, sholat subuh. Sholat subuh sawabit, 2 rakaat itu sawabit, sesuatu yang sudah tetap nggak bisa dirubah. Wah enak nih kayak ini sholat subuh karena badan seger jadi 4 rakaat, nggak bisa. Karena apa? Sudah dikatakan bahwa ketetapan Allah untuk sholat subuh dan pelaksanaan Rasulullah dalam sholat subuh adalah 2 rakaat. Nah, adapun kemudian mau melaksanakan di mana? Di masjid, di musola, di langgar, di rumah, itu mutaghayyirat, lihat kondisi.
Ya, lihat kondisi. Jadi jangan sampai sesuatu yang sudah ditetapkan sama Allah dengan menggunakan logika dirubah. Karena realitanya begini, naudzubillah min dzalik. Dan ingat, agama Islam sudah sempurna. Final. Ya, sebagai negara Indonesia dikatakan final sudah. Ini keputusan para ulama sejak dulu untuk bentuk negara NKRI. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Qur'an, syariat kita udah final, udah sempurna. Nggak perlu ditambah-tambahin lagi, udah sempurna. Tinggal tentang kefiah-kefiahnya saja yang memang lihat kondisi. Tapi kalau sudah masalah sawabit sudah tetap, masalah zakat sudah tetap, jangan dirubah. Ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau ada kaum wanita menolak syariat Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang masalah poligami. Itu juga syariat Allah. Jangan sampai ditolak, wah pokoknya saya nggak mau. Lebih baik saya mencerai daripada suami poligami. Menolak syariatnya nggak boleh. Ya, tetap syariat itu ada. Cuma tinggal cara pelaksanaannya, apakah memang sudah sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Yang menyedihkan memang banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan aturan Allah, nggak adil lah dan lain sebagainya. Sahabat Sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yaum, pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Rasul untuk sampaikan kepada umatnya, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untukmu, dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku pun, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mencukupkan kepadamu kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam itu menjadi agama bagimu. Ini udah selesai, ya. Udah disempurnakan. Akmaltu lakum dinakum. Ya. Dalam ayat ini katakan, ya, tidak ada sedikit pun yang tertinggal di dalam kitab Al-Quran. Semua dijelaskan. Sampai ketika ada kisah orang kehilangan sendal, maka ditanya, di mana bisa saya dapatkan sendal saya? Tanya sama ahli zikir. Siapa ahli zikir? Marbot. Kenapa? Marbot yang ngurus masjid, dia tahu tentang masalah sandal-sandal. Mungkin kita salah posisi, air disimpan sama di tempat yang lain. Lalu kita datang ke tempat yang kita simpan tadi sandal, oh nggak ada, anggap hilang. Jangan dulu, jangan seudon, tanya dulu sama marbot. Oh iya Pak, minta maaf, sandal ini bukan tempatnya di sini, tapi sudah saya pindahkan ke sini. Nah, kan tanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang ahli zikir yang punya ilmu, yang tahu tentang sesuatu, ya. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu sahabat Sifa, mengikuti syariat itu harus kita ikuti. Suka tidak suka, ketika Allah sudah menjelaskan tentang syariatnya, tentang aturannya, harus ridho, harus terima. Nggak boleh menolak syariat Allah. Ya. Lalu Ustaz, bagaimana dengan hukum-hukum potong tangan, rajam, dan lain sebagainya? Ingat sahabat Sifat, negara kita bukan negara Islam. Tapi dalam hati kita harus ada keyakinan bahwa memang yang paling benar adalah ketika orang mencuri dipotong tangannya. Memang saya yakin kebenaran Islam bahwa ketika ada orang berzina, maka kalau dia sudah berkeluarga harus dirajam. Jadi harus ada keyakinan-keyakinan tersebut dalam diri kita, harus ada keyakinan tersebut. Tapi dalam realita bagaimana? Karena negara kita bukan negara Islam, tidak menerapkan syariat Islam, maka kita ikuti aturan yang ada di negara ini. Ya, ikuti. Kalau nggak mau ya pindah, pindah dari negara ini, pergi ke Saudi misalkan. Nah, di Saudi itu kan dihukum potong tangan bagi pencuri, diterapkan di sana, pindah. Ya. Ya. Jadi, tapi kita berusaha.
amalkan dari ajaran Islam yang bisa kita amalkan di negara kita ini dengan kemampuan yang kita miliki, dan ikhtiarkan hukum-hukum yang lain selagi kita mampu untuk menjelaskan. Nah, Allah akan melihat apa ikhtiar kita. Yang pasti dalam diri kita jangan ada penolakan syariat Allah. Gak boleh. Saya yakin syariat Allah itu yang paling benar. Ya. Cuman dengan realita yang ada sekarang ini, ya kita lakukan mana yang bisa kita mampu lakukan. Nah, kita bisa sampaikan juga kepada anggota dewan, ini gimana syariat ini, bagaimana syariat ini. Ya dia lakukan, mereka ikhtiar. Nah, inilah salah satu yang perlu kita lakukan. Sampai sifat yang dilakukan Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Ya, intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan syariatnya dengan sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebih, sudah sesuai dengan fitrah manusia. Dan syariat itu mampu dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena Rasulullah manusia, memberikan contoh. Nggak perlu kita ragu dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan sesuatu kecuali dia memilih yang ringan. Karena apa? Menjadi teladan bagi umatnya. Ada dua urusan, berat, ringan. Maka diambil yang ringan. Karena apa? Jadi teladan. Sudah sempurna. Harus ridho kita tumbuhkan. Jangan sampai kita pilih-pilih. Enak nih syariatnya. Enggak enak ini. Tinggalkan. Enggak bisa. Ya. Suka enggak suka, ridho enggak ridho, menarik tidak menarik, ini syariat Allah kita terima. Tinggal penerapannya bertahap sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan ketemu lagi dalam pembahasan masih tentang 40 karakteristik orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kita berharap semoga kita termasuk orang yang dicintai Allah dengan mengikuti syariat-syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.